أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair, Abu Saleh, Abu Duha, As-Suddi berkata, "Wan-nazi'ati gharqa," demi yang mencabut nyawa dengan keras, yakni para malaikat. Yang mereka maksudkan adalah ketika malaikat itu mencabut nyawa anak cucu Adam, maka di antara mereka ada yang susah diambil nyawanya sehingga harus dicabut dengan keras. Dan ada juga yang dicabut nyawanya dengan mudah. Dan itulah makna firman Allah Ta'ala, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Sedangkan firman-Nya, وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, dan yang turun dari langit dengan cepat, maka Ibnu Mas'ud mengatakan yaitu para malaikat. Sedangkan Qatadah mengemukakan yaitu bintang-bintang. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiqati sabqa," dan yang mendahului dengan kencang, diriwayatkan dari Ali Masruq, Mujahid, Abu Saleh dan Al-Hasan Al-Basri, yaitu para malaikat. Dan Al-Hasan mengatakan dia lebih cepat kepada keimanan dan pembenaran. Dan firman Allah Ta'ala, "Fal-mudabbirati amra," dan yang mengatur urusan dunia, Ali Mujahid, Atta, Abu Sahih, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi' bin An-Nas, dan As-Suddi mengatakan, yakni para malaikat. Dan Al-Hasan menambahkan, mereka mengatur urusan dari langit sampai ke bumi, yakni atas perintah Rabb-Nya, Azza wa Jalla. Dan dalam hal yang terakhir ini, mereka tidak berbeda pendapat. Firman-Nya lebih lanjut, yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam, tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Ibnu Abbas mengatakan dua tiupan, yaitu tiupan pertama dan tiupan kedua. Dan firman-Nya, qulubun yawma idzin wajifah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Ibnu Abbas mengatakan, yakni dalam keadaan takut. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Mujahid dan Qatadah. Absaruha khashi'ah, pandangannya tunduk. Maksudnya pandangan para pemiliknya. Dinisbatkannya hal itu kepadanya dimaksudkan untuk mengungkapkan keadaan, yakni dalam keadaan hina dina karena melihat berbagai hal yang menakutkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
yakni orang-orang musyrik dari kaum Quraisy serta orang-orang yang berkata seperti ungkapan mereka, yaitu dalam mengingkari terjadinya hari kiamat. Mereka menjauhkan diri dari terjadinya hari berbangkit setelah mereka ditempatkan ke dalam kubur. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid, dan setelah jasad-jasad mereka hancur berantakan dan tulang belulang mereka berserakan dan hancur lumat, maka ketika itu mereka berkata, "Aidza kunna 'idhaman nakhirah?" Apakah akan dibangkitkan juga apabila telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Ada yang membaca nakhirah, sedangkan Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah mengatakan, yakni hancur berantakan. Ibnu Abbas mengemukakan, yaitu tulang belulang yang sudah hancur lumat dan angin sudah masuk ke dalamnya. Adapun ucapan mereka, tilka idzan qarratun khasirah, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Muhammad bin Ka'ab mengatakan, kaum Quraisy mengungkapkan, seandainya Allah menghidupkan kita kembali setelah kematian kita, maka kita benar-benar merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bis-sahirah." Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Maksudnya, yang demikian itu merupakan satu perintah saja dari Allah, tiada duanya, dan tidak juga ada pengulangan. Tiba-tiba umat manusia bangkit seraya melihat ketika Allah Ta'ala memerintahkan Israfil untuk meniupkan sangkakala satu kali sebagai tanda kebangkitan, dan dengan serta-merta generasi pertama hingga generasi terakhir bangkit di hadapan Rabb-Nya Azza wa Jalla seraya melepaskan pandangan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idzahum bis-sahirah," maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Yang benar, as-sahirah berarti bumi. Surah 79 An-Nazi'at, Tafsir Ibnu Katsir, buku ke-10, halaman 241 sampai dengan 244.